Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Nabila Febrilian, NIM 1705520241. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem pengendalian interan bank dengan ruang lingkup materi, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem. Yang kedua, indikator keberhasilan pelaksanaan pengendalian di bank. Secara singkat, ada beberapa pokok dari membangun sistem pengendalian total yang perlu menjadi fokus atau key success factor, yakni poin A, yaitu mengembangkan sistem. Pengembangan sistem terdiri dari penyempurnaan pemantapan struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan, evaluasi jabatan, position charter, petunjuk pelaksanaan, standarisasi kerja, dan sebagainya. Penyempurnaan dan pemantapan menjadi dasar bagi setiap pegawai untuk mengetahui secara persis wewenang dan tanggung jawab, sehingga kinerja setiap pegawai, setiap unit kerja, dan bank secara keseluruhan dapat terukur secara lebih jelas. Beberapa prinsip pokok dari sudut sistem pengendalian internal untuk mengembangkan hal-hal tersebut adalah: 1. Adanya pemisahan fungsi secara tepat. Pemisahan fungsi memerlukan rencana organisasi yang baik, sederhana, fleksibel, dan menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab. Dalam konsep pengendalian yang baik, perencanaan organisasi seharusnya berdasarkan pada fungsi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap konsep fungsi ini, risiko yang ditanggung adalah sangat besar. Pemisahan fungsi bagi personil bank harus dilaksanakan secara konsisten. Namun dalam praktik, walaupun dalam bagian organisasi bank telah diatur secara jelas, sering terjadi pelanggaran karena kebijakan manajer bank yang menginginkan pekerjaan cepat tapi mengabaikan aspek pengendaliannya. Adapun unsur pemisahan fungsi ini, yang paling pokok adalah pemisahan fungsi. 1. Fungsi operasi, kedua, fungsi penyimpan, ketiga, fungsi pencatatan atau akuntansi. Dengan demikian, diharapkan tidak ada seorang petugas bank atau suatu unit kerja di bank yang melakukan pekerjaan secara sekaligus dari awal sampai akhir dan melakukan tugas operasi, juga menyimpan dan sekaligus membukukan. Khusus dalam organisasi cabang atau cabang pembantu sebuah bank secara lebih spesifik lagi, maka fungsi-fungsi ini dapat dibagi dalam: pertama, fungsi pelayanan pada nasabah; yang kedua, fungsi operasi atau pelaksanaan transaksi; yang ketiga, fungsi pencatatan atau akuntansi. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, organisasi cabang bank dapat dikategorikan menjadi: 1. Fungsi pelayanan pada nasabah antara lain yaitu teller, customer service atau CS, relationship officer atau RO, dan remedial atau penagihan dan penyelesaian kredit. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi operasi atau pelaksanaan transaksi antara lain adalah: yang pertama, back office; yang kedua, transfer; yang ketiga, trade service; yang keempat, clearing; yang kelima, general affair; yang keenam, sumber daya manusia. Fungsi yang ketiga adalah fungsi akuntansi. Antara lain adalah: pertama, akuntansi keuangan; yang kedua, laporan keuangan; yang ketiga, pengawasan data atau verifikasi; yang keempat, sistem informasi manajemen; dan yang kelima, teknologi informasi. Unsur koordinasi antar fungsi tersebut tetap perlu dibina dengan baik. Pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang harus tampak jelas di bagian organisasi dan pedoman prosedur kerja serta dalam uraian jabatan masing-masing personil bank. Untuk menghindari kemungkinan penyimpangan, beberapa perlu diketahui acuan
pemisahan tugas tersebut yaitu adalah 1. Pemisahan tugas penyimpan aset dan pembukuan. Yang kedua, pemisahan tugas otorisasi transaksi dengan petugas penyimpan aset. Yang ketiga, pemisahan tugas dalam fungsi akuntansi. Yang keempat, seorang pegawai tidak bertugas mencatat dari aslinya sehingga membukukan pada buku besar. Dan yang kelima, pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pembukuan. Dengan demikian, tidak ada suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang pegawai dari awal sampai akhir secara sekaligus atau berganda. Di dalam pelaksanaan, seringkali terjadi tumpang tindih. Mengingat kegiatan untuk pelayanan pada nasabah dianggap oleh manajemen menduduki posisi penting. Sehingga fokus dari pekerjaan petugas bank adalah bagaimana pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan memuaskan nasabah. Akibatnya, seringkali dijumpai pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi karena perangkapan tugas oleh suatu petugas pada fungsi-fungsi yang berbeda. Untuk membaca dengan baik kondisi seperti ini, perlu dipahami bahwa cross utilization tetap dimungkinkan. Cross utilization dimaksudkan adalah seorang petugas bank melakukan beberapa jenis tugas-tugas yang berbeda. Namun acuan utamanya tetap berdasarkan pada fungsi. Artinya, petugas bank atau suatu unit kerja bisa melakukan suatu cross utilization dalam kelompok fungsi yang sama. Misalnya, kalau petugas clearing suatu bank berhalangan, maka petugas yang menggantikan bisa oleh petugas yang menangani transfer dan bukan oleh teller, karena petugas clearing adalah suatu fungsi dengan petugas transfer. Prinsip pokok yang kedua yaitu sistem pemberian wewenang serta prosedur yang layak. Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan ini perlu media untuk mengendalikannya. Media itu adalah pencatatan. Pencatatan perlu akurat, tepat, dan cepat. Karena ini, pencatatan hanya berdasarkan dokumen atau transaksi yang benar. Sehingga selanjutnya diperlukan media untuk mengawasi pencatatan kegiatan dan transaksi. Penggolongan dalam struktur pos-pos perkiraan pembukaan. Hal ini diatur pula dalam prosedur-prosedur persetujuan yang logis dan bentuk formulir kerja, dokumen dan dokumentasi, serta cara pencatatan yang standar. Sistem ini didesain berdasarkan luas, ruang lingkup organisasi, volume, dan kompleksitas transaksi, serta kualitas dari sumber daya manusia di dalam bank. Masing-masing dari hal tersebut sangat menentukan dalam perancangannya. Keinginan untuk melayani nasabah dengan sebaik-baiknya dan disertai keamanan transaksi menjadi fokusnya. Selanjutnya, prinsip pokok yang ketiga yaitu praktik-praktik yang sehat. Praktik-praktik yang sehat adalah cara untuk meyakinkan wajarnya suatu transaksi atau kegiatan yang dilakukan dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Praktik yang sehat ini bentuknya yang paling gampang dilihat adalah adanya mekanisme kerja yang objektif dan berdasar pada kebijakan manajemen yang rasional sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya, praktik joint custody atau dual custody, yaitu aset bank yang sangat berharga atau mudah liquid disimpan dengan penguasaan kuncinya oleh 2 orang atau lebih yang berbeda. Hal ini biasa dilakukan
Untuk uang tunai, banknotes, dokumen berharga, cek, bilet deposito, dan sebagainya. Tempat penyimpanannya adalah vault atau khazanah, yang bangunannya sudah didesain sedemikian rupa kokohnya. Pintunya terbuat dari besi baja yang kuat, serta dilengkapi kombinasi angka rahasia, kunci dan anak kuncinya. Di samping pintu yaitu ada pintu jelajah seperti pintu penjara yang juga dilengkapi dengan kunci. Di dalamnya ada vault, ada lemari besi yang juga dilengkapi dengan angka kombinasi rahasia serta kuncinya. Pembagian penguasaan angka kombinasi rahasia dan kunci ini dilakukan oleh officer bank yang berbeda dan ditetapkan dengan surat keputusan formal dari pemimpin cabangnya dan bukti serah terima. Adapun duplikat kunci serta duplikat terpisah bisa di kantor cabang bank lainnya ataupun di Bank Indonesia. Duplikat hanya bisa dibuka juga dengan dual control bila dalam keadaan terpaksa. Mandatory vacation. Mandatory vacation, cuti bagi personil bank pada umumnya diartikan sebagai hak dari seorang karyawan. Namun, dari sudut pengendalian, cuti merupakan suatu keharusan. Hal ini mengingat keharusan adanya petugas pengganti yang melakukan tugas-tugas personil yang cuti tersebut. Sehingga, bila ada kekurangan atau mungkin juga terjadi kecurangan yang dilakukan, bisa segera diketahui atau diperkenankan untuk datang ke kantor atau membantu kerja selama cutinya berlangsung. Hal ini dimaksudkan juga untuk menjaga kemungkinan personil yang cuti melakukan transaksi tertentu. Contoh lain misalnya dalam hal pemberian kredit kepada nasabah yang mempunyai kaitan dengan bank. Seperti diketahui, hal ini terkena ketentuan BMPK batas maksimum pemberian kredit. Praktik yang sehat dalam hubungan ini adalah penilaian tetap dilakukan secara objektif atas kelayakan usahanya dan tidak ada maksud untuk merekayasa dari pembelian kredit dan hanya diputuskan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila layak, kredit akan diberikan, dan apabila tidak layak, kredit tersebut tidak akan diberikan. Untuk prosedur-prosedur yang dianut, bank harus memulai langkah-langkah untuk maker, si pembuat analisis atau transaksi dokumen, checker yang melakukan cek atas kebenarannya, dan approval sebagai pembuat persetujuan atas kegiatan ini. Konsep maker, checker, dan approval atas kegiatan dan transaksi bank bukan hanya harus dalam bentuk terbaginya kegiatan tersebut dalam bentuk manusia ataupun struktur organisasinya saja. Namun, juga proses ini perlu dilakukan oleh para staf, karyawan, maupun officer dan manajemen bank masing-masing secara individu atas tercapai kualitas dari pekerjaan yang baik. Artinya, setiap personil melakukan tugasnya akan berfungsi sebagai maker, si pembuat, dan melaksanakan pekerjaan itu sampai selesai. Setelah selesai, sebelum mengajukan laporan kepada atasannya, dia harus bertindak sebagai checker. Setelah yakin benar, dia melakukan approval untuk diserahkan pada atasannya. Atasannya melakukan fungsi maker, checker, approval yang serupa. Hal ini berlaku bagi penyedia, sehingga akan tampak unsur yang pertama,
memberi persetujuan atas suatu kegiatan atau transaksi. Kedua, pencatatan dari kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, penyimpanannya. Yang jelas, konsep ini perlu dilandasi oleh itikat yang baik pada pengurus, manajemen, dan karyawan bank. Untuk prinsip pokok yang keempat, yaitu kualitas pegawai yang seimbang dengan tanggung jawabnya. Dalam menempatkan pegawai dalam jabatan tertentu, perlu diperhatikan kesesuaian antara jabatan dengan kemampuan personil yang bersangkutan. Ada jenis-jenis yang beresiko tinggi, sehingga menuntut tanggung jawab yang tinggi pula. Untuk itu, dibutuhkan orang yang memenuhi kualifikasi jabatan tersebut. Pihak manajemen laba merekrut pegawai baru atau melakukan pelatihan jika sumber daya manusia yang ada tidak memenuhi klasifikasi. Apabila tuntutan jabatan perlu kualifikasi yang lebih tinggi, bisa dilakukan peningkatan dengan training ataupun cara-cara lainnya. Misalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyempurnaan, pemantapan, sistem pengendalian. Sistem pengendalian di sini menyangkut sistem pengendalian internal maupun audit internal. Penyempurnaan dan pemantapan sistem pengendalian diperlukan agar pengawasan berjalan secara otomatis, sehingga perbaikan yang terjadi berjalan secara otomatis pula. Untuk itu, pengembangan sistem pengendalian terpadu menjadi sangatlah penting. Cara yang kedua yaitu keefektifan tindak lanjut. Pengawasan tidak akan efektif apabila penyimpangan yang terjadi tidak dilakukan langkah perbaikan atau koreksinya. Langkah koreksi yang terbaik adalah pada saat segera diketahuinya ada penyimpangan. Karena itu, early warning system di dalam setiap pekerjaan harus berfungsi secara baik dan setiap saat dilakukan evaluasi keefektifannya. Tidak efektifnya atau tidak adanya tindak lanjut dalam kegiatan pengawasan akan berakibat buruk pada kegiatan bank lainnya, yang pada akhirnya akan menurunkan wibawa manajemen dan mendorong pada organisasi yang tidak efektif pula. Cara yang ketiga adalah pemanfaatan hasil-hasil audit. Temuan hasil audit bank intern maupun ekstern pada hakikatnya merupakan pendorong atau lebih berfungsinya sistem pengendalian internal dalam setiap unit kerja di suatu bank. Temuan pemeriksaan ini banyak bersifat represif di samping preventif, karena tindak lanjut sangat menentukan bagi berhasilnya pelaksanaan pengawasan. Upaya mendorong pemanfaatan hasil-hasil audit dan terutama keberadaan lembaga Dewan Audit sebagai unsur utama dinamisator pelaksanaan kerja dari auditor intern dan ekstern. Untuk poin yang ke B, yaitu membina manusia. Membina unsur manusia dalam organisasi apabila dalam organisasi bank merupakan pokok terpenting. Unsur pengendalian yang sangat mendasar adalah masalah kualitas manusianya. Beberapa hal penting adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan mutu kepemimpinan. Peningkatan mutu kepemimpinan, pengetahuan, keahlian, perilaku, dan pengalaman serta kemampuan supervisi dapat ditingkatkan dengan cara pelimpahan wewenang serta pertanggungjawaban yang jelas. Di samping itu, perlu dilakukannya pembinaan atas keterampilan manajerial
yang bisa dilaksanakan dengan cara memberi keteladanan atau melalui pelatihan intern ataupun kursus-kursus atau. Kedua, keterbukaan, hubungan kerja, dan pendekatan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah penetapan sasaran tim, sehingga setiap orang menghargai kinerja tim dan terlibat dalam kerjasama tim dalam satu unit kerja. Kemampuan untuk melakukan komunikasi, mengembangkan keahlian memecahkan masalah, mengembangkan manajemen skill training, menerapkan atau penilaian atas prestasi, dan kemampuan kerja pegawai bank yang terbuka. Yang ketiga, mawas diri, disiplin pribadi dan tidak kolusi. Sikap mawas diri, disiplin pribadi, dan tidak kolusi bisa terbentuk dan terbina dalam suatu organisasi yang memungkinkan berkembangnya pribadi setiap orang untuk selalu melakukan introspeksi secara terbuka. Untuk itu, keputusan-keputusan manajemen dalam tingkat tertentu perlu diketahui latar belakangnya, sehingga aspek keterbukaan menjadi penting. Yang keempat, ada peningkatan motivasi dan pembinaan personil. Peningkatan motivasi merupakan awal dari pengembangan dan pembinaan setiap personil bank. Motivasi setiap pegawai perlu diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan bank. Untuk itulah pembinaan personil diarahkan. Yang kelima, peningkatan etos kerja. Kehadiran seorang pegawai di kantor tidak cukup memperlihatkan bahwa yang bersangkutan sudah bekerja dengan baik. Apalagi kalau yang bersangkutan seringkali tidak masuk kerja atau terlambat. Dalam hal ini, etos kerja memainkan peran penting. Etos kerja tumbuh dari latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan, namun bisa pula dibina dari intern bank. Etos kerja pegawai yang mau dengan gigih bekerja untuk bank perlu selalu ditumbuh kembangkan. Pada hakikatnya, dengan bekerja gigih disertai dengan semangat yang tinggi, selain bermanfaat bagi bank, juga memberi kepuasan pada pribadi personil bank itu sendiri. Sebagai insan Pancasila, hal ini juga merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bekerja juga mengandung makna religi, makna amal saleh. Lebih jauh lagi, setiap insan bank seyogyanya selalu merasakan dalam pengamatan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pengawasan bukan hanya melekat tapi justru tumbuh dari. Untuk poin yang ke-C, ada aspek budaya. Aspek budaya atau kultur selain mendorong organisasi berjalan dengan baik bisa menjadi hambatan. Untuk itu perlu dilakukannya upaya-upaya sebagai berikut. Pertama, perlu dihilangkan rasa ewuh atau pekewuh, sungkan menyampaikan hal-hal yang jelek, negatif, atau tidak menguntungkan baik kepada atasan maupun bawahan. Kurang berani menegur bila ada hal yang menyimpang, baik yang sudah efektif maupun yang masih potensial untuk menjadi hal yang kurang baik. Yang kedua, perlu dihilangkan persepsi negatif tentang pengawasan, audit, kontrol, ataupun pengamanan. Untuk menghasilkan persepsi negatif ini, maka kegiatan pengawasan, audit, ataupun pengamanan atau security janganlah dilihat dari satu sisi saja dan dipertentangkan dengan pelayanan. Banyak anggapan bahwa bila pengawasan meningkatkan akan mengakibatkan pelayanan berkurang atau sebaliknya. Anggapan ini sangat salah, mengingat dalam aplikasinya sering ditemukan hal seperti ini. Adapun yang benar adalah setiap peningkatan
Pelayanan nasabah harus juga diikuti dengan peningkatan kegiatan audit, pengawasan ataupun pengamanan, sehingga setiap jenis pelayanan yang diberikan bank selalu dalam kondisi efektif, efisien, ekonomis, lancar, aman, dan tertib. Contohnya, apabila bank ingin melayani nasabah untuk melakukan transaksinya selama 24 jam terus-menerus, maka tentu bank akan mengevaluasinya secara dalam sebelum menerapkannya. Apabila dievaluasi secara mendalam, tentu akan ada beberapa pilihan apakah memang akan dibuka kantornya selama 24 jam terus-menerus atau akan memasang mesin ATM agar tetap bisa melayani dengan baik. Apabila diputuskan memasang mesin ATM, tentunya perangkat teknologi ini perlu dikuasai pemahamannya dan pengelolaannya oleh personil bank dengan baik yang meliputi seluruh aspeknya, termasuk aspek keamanan dan pengawasan. Dan yang ketiga adalah perlu selalu diingatkan dan dipelihara rasa ikut bertanggung jawab. Rasa bertanggung jawab ini bisa ditumbuhkan dari rasa ikut memiliki, bahwa personil bank yang merupakan kekayaan utama bank perlu dihargai kerjanya, prestasinya. Apabila masih ada kekurangan, rasa tanggung jawab akan meningkat prestasi personil itu untuk berusaha lebih baik lagi. Yang keempat, harus diajukan sikap ABS, yaitu asal bapak senang, sikap apatis, dan negatif. Sikap ini merupakan penghambat dari perkembangannya sistem peringkatan diri atau early warning system. Dalam pelaksanaan manajemen bank, justru sistem peringkatan dini atas segala kegiatan bank sangat penting untuk menyelamatkan bank agar tidak terjerumus dalam keadaan yang tidak dikehendaki. Untuk menghindari hal ini, rasa ikut bertanggung jawab perlu ditingkatkan dan ditunjang oleh sistem dan prosedur pelaporan yang objektif. Yang kelima, perlu selalu dipelihara suasana lingkungan kerja yang mendorong gairah kerja. Suasana kerja sangat banyak bergantung pada berbagai faktor. Misalnya, gaya manajemen yang sehat dan ketegasan dan objektivitas dalam memberikan penghargaan atau hukum terhadap SDM akan sangat mendorong terciptanya suasana lingkungan kerja yang baik dan bergairah. Sarana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan kelima hal di atas demikian luas, seperti adanya visi dan misi perusahaan yang terhayati dan dijabarkan dengan pembentukan organisasi, penempatan personil yang tepat, perencanaan karir, penggajian, pengembangan sistem dan prosedur, jenis bisnis bank yang ditangani oleh orientasinya. Di samping itu, alat-alat komunikasi intern lainnya yang menunjang tercapainya tujuan. Di samping itu, alat-alat komunikasi intern lainnya yang menunjang tercapainya tujuan bank akan tumbuh dan berkembang, seperti klub-klub profesi, forum diskusi, media komunikasi, newsletter, dan penggajian. Semua sarana ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian pengendalian yang handal. Selanjutnya, ada materi yang kedua, yaitu indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Pelaksanaan sistem pengendalian di lingkungan bank memerlukan komitmen dari semua pihak. Mengingat semua jajaran akan terlibat secara langsung dalam praktik, hal ini sudah lama berjalan di banyak bank. Konsep yang diuraikan dalam buku ini merupakan dinamisator dari yang sudah ada
selama ini. Sebagai indikasi dari keberhasilan pelaksanaan pengendalian bisa dilihat antara lain yaitu pertama, menurunnya angka pengaduan atau keluhan nasabah. Yang kedua, menurunnya angka penyelewengan dan kebocoran. Yang ketiga, berkurangnya kemacetan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, berkurangnya frekuensi audit khusus pada umumnya ataupun berkurangnya kasus-kasus khusus. Yang kelima, meningkatkan keterampilan pegawai bank dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi pelayanan bank. Yang ketujuh, meningkatkan disiplin kerja pegawai yang diimbangi pula dengan meningkatnya kegairahan, prestasi, dan produktivitas kerjanya. Dan yang kedelapan adalah untuk meningkatkan kesehatan bank secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya mengenai materi pengembangan sistem pengendalian intern bank. Jika ada salahnya, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.